Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lapres kami di modul 3. Sebelumnya kami dari kelompok 46. Untuk anggotanya saya sendiri yaitu Isa Abdus Salam dengan NPM 21053 dan partner saya Udul Asmi dengan NPM 21047. Di modul 3 ini yaitu tentang PHP dan database. Untuk pengertian PHP, PHP sendiri merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preparation adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website dengan bahasa pemrograman yang umum digunakan serta didukung hampir semua sistem. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain ada Apache, Ning, dan Lightspeed. Kemudian untuk sintaks dasar PHP, dalam bahasa pemrograman PHP, sintaks dasarnya dibuka dengan kurang dari tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya lebih dari. Sintaks PHP bersifat case sensitif, jadi penggunaan huruf besar atau kecil akan turut mempengaruhi output yang diberikan. Kemudian ada percabangan di PHP untuk perkondisian atau percabangan dalam bahasa pemrograman merujuk pada sebuah fitur yang berfungsi untuk membuat suatu kondisi bercabang yang mana bila kondisi tertentu terpenuhi atau bernilai true, maka kode di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Namun, jika tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan lanjut menjalankan program di bawahnya. Dalam PHP, percabangan bisa dibuat dengan menggunakan 3 statement, yaitu if, else, dan else if. Kemudian ada perulangan di PHP. Untuk struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Kemudian ada integrasi PHP dan HTML. Selain berdiri sendiri, PHP pun dapat diintegrasikan dengan HTML. Fungsi utama adanya PHP adalah sebagai bahasa script yang dapat membantu developer atau programmer untuk membuat aplikasi atau web. Kemudian database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Kemudian ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source dengan client server model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasionalnya. Untuk lapres kami di modul 3 yaitu tentang PHP dan tata database, yang bab pertama ada pendahuluan. Jadi pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Salah satu contohnya adalah sistem penjualan beras yang memerlukan rekapan data penjualan beras. Maka dari itu kita diharuskan untuk membuat website untuk mempermudah proses penjualan serta proses perekapan penjualan beras. Website ini dibuat dengan menggabungkan database dengan web yang telah dibuat dengan menggunakan PHP dan database yang kemudian dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah kita ini, kita membuat rumusan masalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan database tentang sistem penjualan beras. Kemudian ada tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum pada modul 3 ini, kami membuat untuk yang pertama, untuk mengetahui apa itu PHP dan database. Untuk tujuan yang kedua, untuk mengetahui kegunaan PHP dan database. Yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan dari software MySQL. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada SAM. SAM adalah salah satu aplikasi yang berfungsi sebagai web server di localhost. Dengan menggunakan SAM,
Kamu dapat mengelola database yang ada di localhost tanpa memerlukan akses internet. SAM juga digunakan dalam proses development aplikasi. SAM juga cocok digunakan dalam tahap upgrading pada aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada bahasa query database. Query adalah permintaan data dari database. Permintaan harus diajukan dalam bentuk tabel, database, atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query. Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses query yang sesuai. Penulisan query ini memerlukan serangkaian kode yang telah ditentukan agar database bisa memahami instruksi yang diberikan. Kode ini umumnya disebut dengan bahasa query. Bahasa yang digunakan sebagai standar untuk DBMS adalah Structure Query Language atau SQL, sedangkan bahasa query lain yang bisa memudahkan komunikasi database meliputi AQL, Datalog, dan DMX. Selanjutnya yang C ada PHP, yaitu PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang populer hingga saat ini mengalahkan beberapa bahasa pemrogram lainnya, termasuk ASP.NET. Berdasarkan hasil survei dari weightage.com, PHP mendapatkan persentase 78,9% mengalahkan bahasa pemrograman lainnya. Tentu ini presentasi yang besar jika dibandingkan dengan lainnya. Memang secara fungsi, PHP ini bukan yang terbaik jika dibandingkan pemrograman web lainnya, tetapi secara pengguna PHP masih menjadi nomor satu. Hypertext Preprocessor atau PHP adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam bahasa pemrograman atau pengembangan website web development. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. Selanjutnya ada database. Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan SI karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling berkaitan. Selanjutnya ada pengertian MySQL. Menurut Rulianto Kurniawan, MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL ini termasuk jenis RDBMS atau Relational Database Management System. MySQL mendukung bahasa pemrograman PH, bahasa permintaan yang terstruktur, karena pada penggunaannya SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. MySQL sendiri merupakan RDBMS atau Relational Database Management System Server. RDBMS adalah program yang memungkinkan database untuk membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model relasional. Selanjutnya, di bab 3, kita membuat pengumpulan data. Yang A ada studi kasus. Jadi studi kasus kita di modul 3 ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri beras mempunyai keinginan untuk menggabungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan seperti berikut. Suatu perusahaan yang bergerak di industri beras mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Perusahaan tersebut bernama Beras. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update, profil, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya, Ulul Asmi. Di sini saya akan menjelaskan website kelompok 46 yang sudah kita buat. Yang pertama, kita klik SAM-nya. Kemudian ini di start, kemudian
tinggal klik admin. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ya namanya beras, perusahaannya, kemudian kita masukkan tabel customer, tabel karyawan, tabel produk. Tabel customer berisi pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total. Kemudian untuk TP karyawannya kita isi ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Untuk tabel produknya kita isi ID produk, nom pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Nah, ini filenya kita buat terlebih dahulu. Ini ada about us, kemudian kontak, dashboard, data customer, data produk, habis customer, habis produk, home, index, login, kemudian logout, profil, tambah customer, tambah produk, dan yang terakhir update profil. Jumlah filenya ada 15. Ini folder ini dimasukkan ke dalam display C, kemudian local disk C, kemudian SAM, kemudian htdocs. Nah, nanti foldernya dimasukkan ke dalam sini. Untuk cara membuka websitenya adalah caranya localhost garis miring keras nama foldernya, kemudian ini nama filenya home.txt, kemudian di enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah website yang sudah dibuat oleh kelompok 46. Di sini yang pertama adalah home. Home berisi beras, kemudian slogannya, kemudian katalog produknya, kemudian ini untuk anggotanya. Ada CEO, Chief Executive Officer, dan Chief Operating Officer. Kemudian ini nanti ketika diklik akan ke Instagram. Balik ke selanjutnya ke About Us. Nah, di sini berisi latar belakang pendiri, kemudian profilnya, kemudian dan katalog berasnya. Kemudian kita lanjut ke kontak. Nah, di sini berisi kontak us. Ini ada email, kemudian Instagram, office, phone number. Emailnya bisa kita klik dan Instagramnya juga bisa diklik. Selanjutnya kita bisa login menggunakan username yang ada pada localhost PHP myadmin itu dari Sam. Passwordnya 1234. Kemudian kita enter. Nah, ini masuk ke halaman dashboardnya. Bisa dipilih menu-menunya, ini ada profil, data produk, data customer. Logout ini akan keluar ke home-nya. Kemudian kita coba klik profil. Nah, kita bisa update profilnya. ID karyawannya kita memakai ganti 002. Kemudian namanya saya memakai praktikan kedua. Umurnya 19. Nomor teleponnya saya samakan. Emailnya saya samakan. Kemudian username-nya saya ganti dengan ini. Kemudian passwordnya saya ganti 111. Kemudian tinggal diklik update. Nah, akan update profil berhasil. Akan keluar seperti ini. Kemudian di OK. Nah, akan berganti seperti ini. Nama karyawannya ganti, ID karyawannya ganti, umur karyawannya ganti, kemudian username-nya ganti, passwordnya ganti. Selanjutnya yaitu data produk. Nah, di sini disediakan kan tabel data produknya. Kita bisa tambahkan data produknya dengan cara klik ini.
Kemudian kita masukkan ID-nya. Saya memasukkan A5-nya. Pesanannya 5. Kemudian untuk nama produknya beras biru, harga produknya 16, deskripsi produknya per kaki. Persediaan produknya 10 kilo. Kita klikkan ini tambah produk. Nah, ini tambah data produk berhasil. Dan kita oke. Nah, ini muncul data produknya yang atas sendiri ini. Kemudian bisa kita hapus dengan cara klik ini. Nah, nanti akan hilang. Kemudian data customer. Nah, kita bisa tambahkan juga ini. Cara tambah data customer. Kemudian pesanannya saya masukkan 5. Nama pesanan, nama yang pesan, kemudian nomornya, kemudian nama produk, jumlahnya, harga 16. Totalnya yaitu 32.000. RP 32.000. Kemudian kita klikkan. Nah, nanti akan muncul di sini, di atas ini. Nomor pesannya 5, nama customernya Hudan, dan ini nomor teleponnya, produknya beras biru, jumlahnya 2, harganya 16.000, total 32.000. Nah, kita bisa hapus dengan klikan ini. Nah, seperti ini. Nanti akan hilang sendiri. Nah, yang selanjutnya ada logout. Kalau kita pencet logout, akan kembali ke home. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PHP Hypertext Preprocessor merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Data yang dikirim oleh user client akan diolah dan disimpan pada database web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk menjalankan kode-kode program PHP, file harus diupload ke keadaan server. Basis database adalah suatu susunan kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakainya. Yang kedua, PHP berguna untuk menampilkan atau menjalankan beberapa file dalam satu file dengan cara di-include dan di-require. PHP dapat berinteraksi dengan beberapa database walaupun dengan kelengkapan yang berbeda yaitu seperti DBM, MySQL, Oracle. Database berguna untuk menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakainya. Setiap kali kita mendesain web, seperti menulis kata-kata, meletakkan gambar, membuat tabel, dan proses lainnya akan tertulis secara langsung mengiringi proses pengaturan website. Yang ketiga, keunggulan dari software MySQL yaitu cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. MySQL didukung oleh berbagai bahasa database server MySQL yang dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. MySQL mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Ukuran maksimal dari setiap tabel yang dapat dibuat dengan MySQL adalah 4 GB, sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh sistem operasi yang dipakai. Software MySQL lebih murah dan bersifat open source serta didistribusikan dengan gratis tanpa biaya untuk Unix platform, OS 2, dan Windows platform. Keterikatan antara PHP dengan MySQL sama-sama software open source sangat kuat. Modul MySQL di PHP telah dibuat built-in sehingga tidak memerlukan konfigurasi tambahan pada file konfigurasi PHP ini. Yang kedua ada saran.
Yang saran pertama yaitu sebaiknya praktikkan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software MHQL sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikkan mendengar penjelasan ASLab agar tidak mempunyai kesulitan dalam running program. Saran yang ketiga, sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara running program saat praktikum. Mungkin sekian lapres dari PAMI kelompok 46. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.